Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini Umi akan menyampaikan beberapa materi sesuai dengan kejadian sekarang. Karena virus corona yang sekarang sedang mewabah di kita, umumnya di seluruh dunia, kita kita lawan corona ini dengan bahasa kita sendiri, jujur dan adil. Kalau tulisan corona dibaca corona, memang itu bahasanya kayaknya kayak munafik, tulisannya corona, maka kita artikan dengan tulisan dengan bahasa yang sebenarnya, yaitu corona, dan mengandung arti. Kita artikan corona ini untuk melawan corona. 1C yang artinya cuci tangan, kedua O yang artinya olahraga, ketiga R yang artinya relax, keempat O artinya olah jiwa atau riado, yang kelima N artinya netralisir, yang keenam A artinya amal soleh. Oleh sebab itu kita kupas satu persatu ya. Kenapa terjadi wabah atau virus merabak ini? Mungkin di antara kita semua, mungkin saudara kita, mungkin banyak orang Indonesia yang sudah tidak bisa menjaga kebersihan. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertobat, dan Allah sangat mencintai orang yang suka bersih-bersih atau menjaga kebersihan. Oleh sebab itu, maka dikala orang yang rajin bertobat, tobat itu adalah kembali kepada Allah, yang nyadar suatu saat dia akan kembali kepada Allah dan rajin menjaga kebersihan, insya Allah orang itu akan terhindar dari virus atau dari bakteri. Kita lihat sekarang, janganlah untuk berwudu. Kadang ada di antara kita, ada di sekitar kita orang yang pipis sembarangan, kemudian jangankan untuk ambil wudu, cebok pun kagak. Setelah itu dia kegiatan lagi. Ini dia yang menjadi kesalahan kita. Jadi kita tidak bisa menjaga kebersihan. Oleh sebab itu pemerintah sekarang menganjurkan kita harus selalu cuci tangan. Dan cuci tangan artinya kita menjaga kebersihan. Dan kebersihan itu bukan kebersihan lahiriah aja, tetapi juga kebersihan batinnya. Jadi kita harus bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang zohir, dan bersihkan hati kita dari noda-noda dan dosa, kebencian, kedengkian, juga dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang jelek di dalam hati harus dibuang. Maka oleh sebab itu penting sekali kita bukan cuci tangan aja, plus langsung kita dengan ambil wudhu. Kenapa kita ambil wudhu bukan dengan cuci tangan aja? Dalam kitab Subul Iman dijelaskan, kalau orang berwudhu, dia itu bagaikan masuk ke dalam bola raksasa. Dan kalian suka lihat, apabila kita main ke waterboom atau ke tempat-tempat rekreasi, suka ada orang yang masuk ke bola yang besar, dan kemudian dia tinggal di dalam bola, kemudian dia ada di atas air, ternyata dia keluar enggak terkena basah air tersebut, kering dan lain sebagainya, terlindungi dari air, dari cipratan air. Kenapa? Dia ada dalam bola yang besar. Oleh sebab itu, wudu akan melindungi kita dari virus dan bakteri. Juga ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innal wudu as-solihah yatrudu anka syaitan. Wudu yang benar, yang sesuai dengan syarat dan rukunnya wudu, sesuai dengan aturan ilmu fikihnya, maka wudu itu yatrudu anka syaitan, akan mengusir setan dari kamu. Kalau kita bandingkan antara virus, bakteri dengan setan, lebih jahat mana? Tentu kita jawabannya lebih jahat setan. Kenapa kita katakan lebih jahat setan? Karena kalau virus dan bakteri hanya menggerogoti jiwa kita, lahiriah kita, fisik kita. Tapi kalau setan menggerogoti iman kita, menggerogoti akidah kita, menggerogoti ketauhidan kita, menggerogoti akhlakul karimah kita. Oleh sebab itu kata Umar bin Khattab, barang siapa yang berwudu dan benar wudunya sesuai dengan ilmu fikihnya,
yatrudu anka seton. Jangankan kuman, jangankan bakteri, maka setan pun akan lari. Oleh sebab itu, ayo dari mulai sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita, ajak keluarga kita untuk selalu membersihkan diri, untuk selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan dan kemudian berwudu. Itulah dari arti C tersebut. Yang kedua, O, artinya olahraga. Olahraga itu, mohon maaf, bukan dalam arti kita harus masuk ke klub fitness atau kebugaran dan lain sebagainya, karena mereka juga sekarang tutup. Kita bisa dengan kegiatan yang positif di rumah. Bisa dengan nyapu-nyapu lantai, olahraga. Bisa dengan bersih-bersih halaman rumah kita. Rumput yang belum kita sabutin, kita sabutin. Kita bersihin rumah kita sambil berjemur di depan rumah kita. Atau bisa yang lebih spesifik lagi dengan sholat. Nabi sehat, padahal kegiatannya banyak, tidak sedikit, bebannya berat, tapi Nabi selalu sehat. Nabi selalu kuat, fisiknya sehat, pikirannya juga selalu jernih, selalu cerdas. Kenapa? Nabi selalu olahraga. Cuma olahraga bukan lari di jalan, bukan. Pagi-pagi lari di jalan, bukan. Yang memiliki kesehatan di dunia Allah, lari di jalan hanya cuma syariat, hanya cuma jalan. Kemudian kita olahraga dengan lari kecil atau dengan jalan apapun, itu hanya syariat. Sebenarnya yang memiliki kesehatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alangkah baiknya kalau kita olahraga yang positif dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdiri, kita jongkok ruku, kita sujud, dan kita tahan. Dalam berdiri, jangan sholat kita jangan sampai kayak orang istilah orang Sunda bilang, ngaranak papatongisan, jungkel jumpalit, udah selesai. Tapi coba sholatnya yang benar, berdirinya yang tegak, kemudian yang agak lama, rukunya, sujudnya, duduknya sesuai dengan aturan fikih. Fikih sudah mengatur bahwa dengan sholat jiwa kita akan menjadi sehat. Oleh sebab itu, maka olahraga kita yang positif dengan kegiatan yang di rumah, dengan memperbanyak sholat. Jadi jangan sampai sholatnya cuma sebentaran, assalamualaikum, selesai, udah lari lagi. Itu artinya harus kegiatan olahraga dengan berbanyak sholat, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga artinya R, relax. Relax, happy. Ayo kita lawan virus corona dengan relax, dengan happy. Jangan terlalu cemas. Kalau kita terlalu cemas, kemudian kita gundah gulana, galau dengan virus ini, kita akan dibikin sakit dengan pikiran kita sendiri. Bukankah kalian sudah tahu dalam hadis Nabi, dan banyak di kitab-kitab dijelaskan, ala inna fil jasati mudghah. Ingat, di dalam hatimu, di dalam dirimu, di dalam tubuhmu ada sebongkah daging. Ida sholah sa'il jasad. Apabila sebongkah daging itu baik, sebongkah daging itu sehat, maka sehatlah seluruh organ tubuh kita. Wa ida fasadat. Dan apabila sebongkah daging itu rusak, sebongkah daging itu sakit, maka sakitlah seluruh organ tubuh kita. Maka hadapi virus ini dengan rileks, dengan nyantai, sambil berdoa kepada Allah, ikuti semua program pemerintah. Oleh sebab itu, maka dalam kesempatan ini Umi akan menyampaikan, alhamdulillah, beberapa hari ke depan ada yang ngasih hadiah buku ke Umi, yaitu Jurus Sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini juga pengasih dari alumni. Mudah-mudahan kalau kalian mau pesan, nanti lewat alumni aja. Jadi ada seorang alumni Umi yang bernama Rihana Julianti, dan dia sedang mengejar S2 di Bandung sambil berbisnis buku. Ya, mudah-mudahan perjalanan kuliahnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisnis bukunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan juga dia adalah putri dari almarhum Dr. Haji Adi Santoso yang belum berapa lama ini meninggal. Juga Umi berpesan kepada kalian, mohon minta doanya
untuk almarhum Bapak Dr. Haji Adi Santoso yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah dengan penuh dengan rahmat dan kasih dan ridhonya, juga diterima semua amal kebaikannya. Juga andai kata ada kehilapan dan kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Juga keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan berikan kesabarannya. Dan juga jangan lupa Umi berpesan kepada kalian, tolong bacakan Fatihah setiap waktu untuk almarhum Dr. Haji Adi Santoso bin Haji Hartono. Di dalam buku Jurus Sehat Nabi, Jurus Sehat Rasulullah ini, Umi membaca bahwa di dalam tubuh kita itu memang kita bersahabat dengan bakteri, kita bersahabat dengan virus. Nah, jadi ada beberapa banyak virus. Jangan di dalam tubuh kita, di tangan kita aja. Menurut satu dokter ini lahir di Amerika, kemudian di Jerman, kemudian dia belajar Amerika, dan dia mengklasifikasi ya, virus di dalam tubuh kita itu 30% virus yang baik, 20% virus yang jahat, 50% virus yang netral. Artinya baik kagak, jahat juga kagak. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu lebih banyak virus yang baik ketimbang yang jahatnya. Yang jahat cuma 20%. Nah, cuma kalau hati kita rileks, hati kita happy, hati kita nyantai, kita bahagia, kita senang, dan hati kita yang rileks ini akan membentuk virus-virus yang netral ini bergabung bersatu, nah, menjadi virus yang baik, sehingga organ tubuh kita pun, metabolisme tubuh kita pun menjadi baik. Tetapi dikala hati kita sedang risau, hati kita gundah gulana, hati kita bete, hati kita galau, maka kecemasan, kegalauan ini yang akan membentuk, yang berubah virus yang netral menjadi virus yang jahat, sehingga organ tubuh kita tidak kuat. Dan sistem imunisasi dalam tubuh kita, jangankan sekarang, sejak dalam kandungan ibu kita dibungkus di dalam rahim ibu kita, dan kita di sana bergelut atau menyatu dengan air kutuban, menyatu dengan darah, tapi kita nggak terkontaminasi dengan virus. Kita sehat-sehat aja, lahir kita sehat-sehat aja. Kenapa? Karena memang Allah sudah memberikan sistem imunisasi ke dalam tubuh kita. Ditambah lagi begitu kita lahir, kita disusui sama orang tua kita, sama ibu kita selama 2 tahun. Dan itulah air susu ibu yang memberikan imunitas ke dalam diri kita. Dan kekebalan tubuh kita udah ada. Oleh sebab itu, kita jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas dengan virus ini. Bahkan di tangan ini juga kita cuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Tetapi di dalam buku Jurus Sehat Rasul ini, di tangan kita itu ada 150 bakteri yang baik dengan kita, yang menjaga kita. Nah, Allah mengutus pasukannya kepada kita. Lahu muaqibatun. Bagi manusia ada malaikat, ada virus yang Allah perintahkan untuk menjaga dari kita, menjaga diri kita siang dan malam, fil laili wan nahar. Nah, oleh sebab itu kita jangan takut. Maka ayo olah diri kita, ya, netralkan diri kita, ya, rileks hati ini, jangan terlalu galau dan gundah gulana apapun yang terjadi. Ya, walaupun memang sekarang banyak ada sekian orang tua kita yang mungkin berhenti dari pekerjaan karena dirumahkan, atau mungkin yang berdagang ditutup usahanya karena memang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, atau yang mungkin yang lain-lain, banyaklah kegiatan orang tua kita yang sekarang mungkin diberhentikan karena memang kasus ini. Ayo kita rileks, kita nyantai, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita lahir ke muka bumi tidak membawa apa-apa. Jangankan membawa emas permata, jangankan membawa uang yang banyak, selembar benang pun tidak kagak pakai. Tapi alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, kita hidup di muka bumi, lahir kita ke muka bumi ini, rezeki kita sudah disediakan oleh Allah SWT. Dan ini saatnya kita mengikuti ujian dari Allah SWT. Ayo kita rileks, kita sabar, kita nyantai. Maka dari rileks ini mudah-mudahan kita berkawan dengan virus. Boleh kita mengusir virus, tapi usir dengan cara yang baik. Kita bersahabat dengan mereka. Kita juga memang butuh mereka
Maka oleh sebab itu mudah-mudahan di kesempatan sore ini menyampaikan ini dan menjadi motivasi bagi kalian bahwa hadapi virus corona ini dengan rileks dan nyantai, nggak usah galau, nggak usah bete, nggak usah risau. Semua udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berpulang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa Allah ciptakan virus ini? Bukankah itu baik bagi kita? Tidak. Allah menjelaskan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Allah tidak menciptakan satu makhluknya sekecil apapun, walaupun itu sekecil virus, batilan, dengan sia-sia. Allah Maha Suci, Subhanaka faqina adzabannar. Engkau Maha Suci ya Allah, dan lindungi kami dari azab api neraka. Nah, dan Allah ciptakan semua makhluknya mauzunan, sesuai, seimbang. Mungkin bagi sebagian orang saat ini ya, mendapatkan ujian dan cobaan. Mungkin bagi sebagian saat ini mendapat keberuntungan, karena memang kehidupan dunia berputar bagaikan roda, ada di atas, ada di bawah. Kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita punya uang, kadang kita tidak punya, kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Itulah namanya juga romantika kehidupan. Nah, oleh sebab itu, kalau memang orang tua kita bernasib dirumahkan oleh perusahaannya, sabarlah. Ini adalah ketentuan Allah. Suatu saat nanti kita akan ketemu lagi dengan saat-saat yang sebagaimana misalnya yang suka kita lakukan atau yang kita semestinya biasa kita jalani. Nah, yang keempat yaitu olah jiwa. Apa artinya olah jiwa? Riyadoh. Membelajar hati kita. Belajar hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kalian sudah tahu dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir, tatmainnul qulub, hati kita akan tenang. Toh semua juga akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kejadian ini, Allah mengajarkan kepada kita hidup sederhana. Kita jauh dari dunia. Mungkin di bulan-bulan yang lalu, di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, kita terlalu terbuai dengan gemerlapnya dunia, terbuai dengan fatamorgana dunia ini. Tapi ayo kita sekarang kembali lagi kita kepada Allah. Kita riyadoh, kita juhud bahwa kita terlahir tidak membawa apa-apa. Dan sekarang kita dalam keadaan seperti ini, jangan sampai kita kemudian berbuat di luar nalar kita. Kita berkumpul dengan keluarga, banyak-banyak baca Quran. Sebab Nabi mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna tatanazzalu alaihimul malaikah. Setiap kaum itu adalah orang yang lebih dari satu. Siapapun orangnya, kita bisa berkumpul dengan bapak, ibu kita, mama, papa kita, saudara kita, berkumpul di rumah. Kemudian yatlu kita bawa, kita baca Quran bareng-bareng, kita bertadarusan bareng-bareng. Maka dikala kita baca Quran bareng-bareng, bertadarusan bareng-bareng, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunlah ribuan malaikat ke rumah kita yang akan membawa ketentraman dan kedamaian bagi kita. Ketenangan turun kepada kita. Wahafat bimu malaikah, dan malaikat datang mengelilingi kita. Alangkah mulianya kita dikelilingi oleh malaikat. Alangkah bahagia kita didatangi, dikunjungi oleh para malaikat. Ayo kita banyak-banyak baca Quran. Sebagaimana juga Nabi mengatakan, to'amul mu'minina fi zamanid dajjal to'amul malaikah. Santapan orang-orang beriman di akhir zaman adalah santapan para malaikat. Jadi konsumsi orang-orang beriman di akhir zaman adalah yang dikonsumsi oleh malaikat. Apa yang biasa dikonsumsi malaikat? Bukan kebab, bukan pizza, bukan burger, bukan martabak telur, martabak manis atau nasi padang, bukan. Yang dikonsumsi malaikat adalah at-tasbih wa takbis. Selalu bacaan tasbih, tahlil, tahmid yang dibaca. Maka dengan tahlil dan tahmid yang dibaca, ya, paman kana mantiku yaumaidin at-tasbih wa takbis, barang siapa yang hari ini bacaannya tasbih, tahlil, tahmid, takbis, adhaballahu anhul ju'a, Allah akan menghilangkan rasa lapar darinya.
Karena dia fokus dengan tahlilnya, dia fokus dengan tahmidnya, dia fokus dengan tahmidnya, dia fokus dengan puji-pujiannya kepada Allah, dia fokus dengan baca yasinnya, dia fokus dengan baca Al-Qur'annya. Makan apa di sekitar kita, nggak usah kita nyari kesana kemari. Yang biasa malam-malam hari kita keluyuran, lapar dikit kita nyari ke Luyang, atau kita ke pasar, atau kita ke perempatan nyari nasi goreng, nyari martabak telur, nyari martabak manis. Sekarang stop, makan apa yang ada di rumah kita. Nabi mengatakan kul mayali, makan apa yang ada di sekitarmu, nggak usah nyari kesana kemari. Yang kelima yaitu netralisir diri, artinya introspeksi diri. Ada apa dengan ini? Yang konon dulu bumi pertiwi ini subur makmur, gemah ripah rojinawi, riak ketan brawi bewengen, riak daharun, si jambring, adi pipir, si jambrong, adi korong, itu kekurangan makanan, apapun ada di kita. Istilah kata apapun yang kita tanam pasti tumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat. Nah, tapi sekarang mana? Allah sedang menguji kita, bahkan Allah mengirim wabah kepada kita. Nah, kita introspeksi diri. Mungkinkah ini teguran dari Allah oleh sebab dosa-dosa kita? Mungkinkah ini Allah sudah menegur kita dengan cara yang halus? Kita tidak nyadar. Maka dikala dikala manusia berbuat salah dan Allah menegur kita dengan cara yang halus, dengan cara sendiri, tapi manusia tidak sadar, maka suatu saat nanti tidak tertutup kemungkinan Allah akan menegur kita dengan cara yang kasar. Kita ambil hikmah pelajaran. Di Quran ada Allah menjelaskan bagaimana Allah menegur kaum Samud, bagaimana Allah menegur kaum Ad, bagaimana Allah menegur kaum Nabi Nuh alaihissalam, kena diakibatkan oleh dosa-dosanya. Dan mungkin kita sekarang ini sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kita banyak dosa. Jelas dalam Al-Qur'an. Yang kalian juga sudah suka ngaji. Juhalal pasadu fil bari wa bahri dan seterusnya. Yang mungkin itu tugas kalian, nanti cari ayatnya. Kemudian maka naum adzibahum, Allah tidak akan menyiksa kalian. Oh yastakbirun, selama manusia mau beristighfar kepada Allah. Mungkin di antara kita sekarang lebih sering mendendangkan lagu dangdut, lebih sering mendendangkan lagu pop, lebih sering memetik gitar daripada kita memegang tasbih. Lebih sering kita mendendangkan lagu dangdut daripada kita mendendangkan Al-Quran atau menggunakan sholawat atau kita baca istighfar. Mungkin itu kesalahan kita. Kalau memang ini bukan oleh sebab kesalahan kita, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah dikala menegur seseorang yang berbuat dosa tidak mungkin menimpa orang yang punya salahnya aja. Kalian udah tahu dalam surah Al-Anfal yang sudah sampaikan kepada kalian, Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khusuh. Takutlah kamu kepada fitnah yang Allah akan timpakan kepada kalian, dan fitnah itu tidak akan menimpa kepada orang-orang yang punya salahnya aja, tetapi menimpa kepada orang yang tidak berbuat salah pun pasti akan kena imbasnya. Atau mungkin ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini merupakan ujian dari Allah, ayo kita bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Pertolongan Allah pasti akan dilimpahkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, itu juga yang terbaik. Jikalau mereka mendapat kesengsaraan, dia bersabar, itu pun yang terbaik. Oleh sebab itu, ayo kita bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Musibah yang sedang kita hadapi, ayo kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berikhtiar. Sebagaimana program-program pemerintah, tidak boleh banyak keluyuran keluar. Juga kalau apabila kira penting amat keluar, jangan lupa pakai masker. Pulang ke rumah cuci tangan, ambil wudhu kembali. Yang keenam yaitu artinya amal jariah. Banyak-banyaklah kita bersedekah, sebab as-sedaqatu tanfa'ul bala. Sedekah akan mencegah dari bala. Mudah-mudahan dengan banyak bersedekah kita terhindar dari musibah ini, kita terlindung dari musibah ini, kita terhindar dari bala atau mara bahaya yang akan menimpa kepada kita. Sebab tidak ada lagi orang yang sehebat bersedekah. Dan yang terakhir dari ini, mungkin kita jangankan masalah virus yang ada dalam diri kita, sebab Nabi mengatakan di anna shadaqata tutfi kutubarobi, sedekah dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan
akan memadamkan kemarahan Tuhan. Oleh sebab itu, dikala kita bersedekah, ini nggak usah harus dipublikasikan, yang seperti mana biasanya terjadi di tahun-tahun yang lalu pada bulan Ramadan, manggil orang ke rumah berkerumun banyak sampai timbul dan sebagainya. Lalu kita door to door, kita datang ke rumah, kita berikan kepada yang membutuhkan, kita salurkan. Itu yang lebih baik daripada kita panggil orangnya ke rumah, kemudian kita kumpulin di rumah sampai banyak jatuh korban dan lain sebagainya. Itu malah berbahaya bagi kita. Maka oleh sebab itu, kemarahan Tuhan akan bisa diredam dengan sedekah siri, apalagi hanya dengan virus. Marah Tuhan pun kita bisa stop dengan sedekah siri. Apalagi virus, mungkin mudah-mudahan dengan sedekah siri, dengan sendiri, dengan sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita mampu. Kita punya harta sedekah dengan harta, kita punya ilmu sedekah dengan ilmu, kita punya kekuatan sedekah dengan kekuatan, kita punya tenaga, ayo kita sedekah dengan tenaga kita. Mungkin hanya itu yang bisa Umi sampaikan kepada kalian, dan mohon ini direvisi oleh kalian juga. Tugas kalian nanti harus datang kemari, Umi akan periksa lagi tugas untuk kalian kelas 1 SMP, MTs dan MPA diralat kembali atau direkap kembali isi materi ini. Untuk SMK dan MA ya, selain merekap materi ini, kemudian tulis satu kisah yang berkaitan dengan tentang sedekah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Umi sampaikan kepada kalian. Esok hari mungkin kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang sama, dan Umi bisa menjumpai kalian hanya dengan cara seperti ini, menjumpai kalian. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita bisa berkumpul kembali. Kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kita bisa bernyatu kembali di iman al-hasanah, dan kita bisa belajar bersama lagi di iman al-hasanah. Sekian dari Umi, sampaikan salam kepada orang tua kalian, dan sampaikan permohonan maaf dari keluarga Umi kepada kalian. Ayo kita bisa mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita, lahir kita, batin kita, hati kita semua sehat, semua happy menjalani hidup ini jangan goda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila kesalahan ini itu dari kehilapan dan kebodohan Umi, apabila benar mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan akhirul kalam, bila itu hidayah, waridho wal inayah wal akumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.